Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi radhiyallahu anhum wa liman syaikhina khususan al-musannifin al-mukhrashin Syekh Nawawi bin Umar al-Bantali wa khususan syekhina Syekh Kiai Khilafani Manjat As-Sultan yang Rasul Syekh Kiai Muhammad Ibrahim Burhanuddin bin Kiai Jamal Jenis غفر لهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلومهم آمين شهادة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فتح يا عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه العقل وقد أوحي إلى النبي telah diwahyukan dua hal kepada para nabi. Ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Ati'ni, taatlah kalian, fima amartuka, terhadap apa yang aku perintahkan, kata Allah. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan jangan kalian mendurhakaiku, kata Allah, pada apa yang aku peringatkan kepadamu. Ini dua hal yang diperintahkan Allah kepada para nabi. Ada dua cara menyempurnakan akal. Ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah. Ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah ta'ala wajtinabu sukhtihi. Ikmalul aqli, kesempurnaan akal itu ittiba'u ridwanillah, dapat dilakukan dengan ittiba'u ridwanillah. Ittiba'u ridwanillah ta'ala, mengikuti apa yang Allah ridhoi. Wajtinabu sukhtihi, dan meninggalkan apa yang Allah murkai. Sempurna nanti akal. Ada julukan insan kamil, manusia yang sempurna. Bagaimana cara kita meraih kesempurnaan akal? Akal manusia itu ada akal dua ya. Ada akal tabi'i, ada akal gharizi, itu menurut ilmu tauhid. Akal tabi'i itu akal yang dimiliki oleh seluruh makhluk. Hewan, hayawanat. Mau dia hewan, mau dia manusia. Karena ada sebagian pendapat bahwa manusia itu hewan yang diberi akal, bedanya. Jadi ada dua akal, sebutannya pertama akal tabi'i, yaitu akal yang dimiliki oleh semua makhluk Allah, hayawanat. Dan akal yang kedua namanya akal gharizi. Akal, bagaimana dengan akalnya dia bisa menemukan Tuhan, menemukan Allah. Nah, itu dia, akal gharizi. Misalkan akal tabi'i, hewan lapar, maka dia instingnya itu mencari mangsanya kalau dia karnivor. Kalau dia herbivor ya dia cari makan rumput, tanaman, biji-bijian, seperti itu. Tapi kalau misalkan yang lainnya, misalkan ingin berkembang biak, dia cari beling betina. Nah, kita pun ada akal tabi'i seperti itu. Lapar ya makan,
terus ingin berhubungan badan ya cari pasangan, menikah. Kalau mereka hewan ya tinggal cari pasangan yang lainnya, yang lawan jenis. Nah gitu. Nah, terus kalau misalkan hewan marah terancam, maka dia marah atau menunjukkan taringnya atau dengan segala macamnya. Itu tobi'i. Kita pun sama. Nah gitu. Keseharian kita, apa yang logika kita main di sana, dan hewan-hewan pun sama seperti punya akal. Semut kalau didekatkan dengan api dia pasti lari. Dikasih air dia pasti lari. Semut itu. Sekecil itu semut dengan otaknya yang kecil itu. Mereka punya akal. Tahu yang mana yang baik, tahu mana yang buruk. Itu akal tobi'i namanya. Paham sampai sini? Ada akal ghorizi, akal cara apa namanya? Dengan akal tersebut manusia bisa menemukan Tuhannya. Nah, lewat jalan apa? Jalan tafakkur. Maksudnya, tafakkur sa'ah khair min ibadati sittina sanah. Tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kenapa itu ungkapannya? Jadi kalau misalkan kita tafakur sesuatu, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berbedanya siang dan malam, pergantiannya itu. Wakhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan Allah tunjukkan lautan itu bagaimana dia bermanfaat buat manusia. Melabuhkan bahtera-bahtera, kapal-kapal berlabuh di lautan. Padahal lautan itu ganas. Bima yanfa'u lin nas. Terus wa anzalallahu minas sama'i ma'an. Dan Allah turunkan dari langit ma'an, air. Wa akhraja bihi minal ardi Fa'akhraja bihil ardu ba'da mautiha. Dan Allah keluarkan sesuatu dari bumi dari yang tadinya mati, ba'da mautiha, mati. Wa akhraja bihil ardu ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Dan Allah jadikan hewan-hewan melata di bumi itu. Ujungnya apa di sana ayat tersebut? Apa namanya? Min kulli dabbati fil ardi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasi wa anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. La ayatil liqaumin ya'qilun. Itu jadi tanda untuk berpikirnya orang-orang yang punya akal. Orang yang punya akal mah bodoh tadi. Tapi kalau yang dikasih Allah kenikmatan akal ghorizi, maka mereka akan berpikir, oh iya ya, kenapa Allah ciptakan hujan? Dari mana asalnya air? Itu kan teori kondensasi katanya. Airnya menguap, kemudian di bawah awan, awannya bergerak. Nah, terus turun hujan karena membawa air itu jenuh di atas. Nah, itu teori jenuh. Jadi pertanyaan, siapa yang menggerakkan itu semua? Apa mungkin ini menguap sendiri, terus digerakkan awannya sendiri, terus diturunkan sendiri gitu. Dan kenapa tidak adil, di sana hujan, di sini nggak hujan. Di sini belang hujan aja, hujan sedikit sekali satu rumah, sebelah sininya nggak hujan. Siapa yang mengatur itu semua? Coba. Kalau bukan Allah. Nah, itu akal dari perenungan. Kenapa bisa menemukan Allah dengan jalan seperti itulah sempurnanya akal manusia. Jadi sebut akal sempurna itu ketika seorang mampu berpikir bahwa ada sesuatu yang menggerakkan, mengurus, dan mematikan, menghidupkan selain kita. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Jadi ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah. Ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Sempurnanya akal itu dengan mengikuti apa yang Allah ridhoi. Nah, sempurna itu. Baru nanti akibatnya dari hasil berpikir seperti itu kita tahu siapa yang mengurus kita, siapa yang mengatur kita, yang menghidupi kita, memberi kita makan, siapa yang menyembuhkan sakit kita, siapa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka ada rasa nanti terima kasih. Itu yang disebut dengan syukur. Apa kasih ke teteh sepatu? Ini sepatu. Kakak adik ini sepatu. Cara syukurnya bagaimana? Syukurnya pertama menjaga sepatu itu. Jangan sampai cepat robek, cepat rusak. Kedua, dipakai.
dipakai untuk belajar ke sekolah di jalan. Tidak dipakai untuk nendang orang, injek sepatu orang, ya kan? Itu namanya syukur. Ini pasti manfaatnya besar. Dikasihlah pisau, maka dipasang ngiris bawang, ngiris bahan bolu, segala macam. Atau ngiris-ngiris buah-buahan untuk bikin salad buah, segala macam. Nah itu pisaunya. Itu namanya syukur. Dan terima kasih dijaga ini, dirawat. Itu namanya syukur. Tapi kalau tidak bersyukur, dipakai nodong orang, pakai nusuk orang, pakai nyembelih sembelihan yang bukan hewan pribadi miliknya gitu, piaraannya. Itu namanya tidak bersyukur. Pakai nodong, nah gitu. Kalau bersyukur mah dipakai dalam jalan Allah yang diridhoi oleh orang yang memberinya. Ridho enggak kira-kira apa kalau pisau itu dipakai untuk ngiris bawang? Ridho. Apa memang itu peruntukannya? Nah gitu. Paham kira-kira? Allah kasih kita harta uang. Nih, kira-kira untuk apa itu? Apakah untuk melawan Allah? Apakah untuk menggerakkan orang-orang supaya ingkar kepada Allah? Apakah untuk mengajak orang-orang supaya jauh dari Allah? Coba dengan uang itu. Apa untuk taat kepada Allah? Yo, siapa yang ngajak ke sini, saya gaji kalian 1 juta. Diamplopin dah semuanya. Itu uang yang Allah beri untuk apa itu? Allah ridho yang mana kira-kira? Saya mau sedekah. Tapi kalau saya langsung kasih sedekahnya terlalu enak kayaknya. Ini aja deh. Yuk ngaji sama saya, kita baca beberapa kitab, kita pelajari hukum-hukum fikih, kita pelajari tentang akhlak, kita pelajari tentang tauhid, bahwa Allah itu satu. Yuk sekarang kumpul sekarang. Pulang dari sana bawa sembako, bawa amplop. Tebalnya 1 juta, 1 amplopnya. Jumlah ada 100 kali 100 kali 1 juta, berarti 100 juta keluarin hari itu. Dengan itu ya kenikmatan yang Allah berikan, disyukuri namanya. Paham? Tapi ketika dapat kenikmatan, entah itu jalan dari mana ya, dipakai untuk memerangi Allah. Ada yang beli mesin hogreg atau apa yang di Jawa itu ada, atau hiburan benjang untuk memberisiki, atau misalkan orang-orang yang lagi beribadah, yang lagi zikir di masjid-masjid, dikerasin suara, wah, karena dia nggak suka dengan surah-surah Quran, nggak suka dengan zikir, nggak suka dengan tahajud orang-orang, dibikin berisik. Atau bahkan yang lebih parah, sini preman disewa, siapapun yang ada di masjid pukuli aja supaya dia nggak ke masjid lagi. Nih saya kasih nih 100.000, 50.000. Orang kan mau masuk masjid dikeroyok, pukulin. Nah, kira-kira dia apa ya dengan harta yang Allah berikan? Diperangilah Allah atau dibela agama Allah? Nah, bahkan Allah tawarkan, hal adullukum ala tijarah ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijarah, ya orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang tidak akan ada ruginya itu? Dan Allah Maha Kaya. Tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Itu bonusnya. Apa itu ya? Lanjutannya apa namanya? Tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, kemudian berjihad dengan harta kalian, dengan dewa kalian. Itu nanti Allah yang kasih jaminan semuanya. Keperluan kita, harta kita, maka berjuang untuk apa? Untuk agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka dia akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan kedudukanmu jelas nanti di sisi Allah. Dia seorang mujahid, seorang da'i-kah, seorang pembela agama Allah kah? Nah, gitu. Maka kalau dengan Allah urusannya lain. Bagaimana Pak kalau misalkan ada yang menghadang di jalan, ada orang yang menghujat di jalan, merampok di jalan, atau misalkan menghalang-halangi dakwah kita. Nah, kita menyampaikan kebaikan, terus dihalang-halangi, bahkan diancam dibunuh, dan segala macam. Urusannya bukan dengan kita lagi. Kita memperjuangkan agama Allah, maka dia mengusik perjuangan ini, dia berurusan dengan Allah. Dia berurusan dengan Allah. Nah, coba saja. Maka para kiai kenapa ada seperti ada korban? Para wali pun dulu, wali-wali Songo itu dihadang oleh para perampok dari resi-resi itu. Bahkan ditantang.
Urusannya bukan sama dia, tapi apa? Dia nggak perlu jago bela diri, nggak perlu jago ilmu-ilmu tinggi, apa segala macam, karomah dan segala macam. Cukup bertawakal kepada Allah, bertauhid kepada Allah, nanti urusannya dengan Allah. Kekuatan mana yang melebihi kekuatan Allah? La haula wa la quwata illa billah. Oh, cukup. La quwata illa billah. Oh, coba. Kalau udah begitu, urusannya sama siapa? Sama Allah. Tenang saja. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Maka sempurnanya akal manusia itu apa? Dengan ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Mengikuti apa yang Allah ridhoi. Itu saja tugas kita. Allah ridho enggak ya kalau kita ngajar Iqra? Allah ridho enggak ya kalau kita ngajar fikih? Kita fikih. Allah ridho enggak kita ngajar tahfidz Quran kepada anak-anak yang masih muda-muda? Allah ridho enggak saya bangun masjid? Allah ridho enggak? Nanti sempurna akal di sana. Semakin tinggi pengorbanan, semakin besar anginnya, godaannya, dan semakin tinggi apa namanya pasaknya itu semakin kuat gitu. Nah itu dia, paham nggak sampai sini? Maka menjahada fina lanahdiyana subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengharap ridhoku, lanahdiyana subulana, akan kutunjukkan jalan-jalanku untuknya. Jangan takut. Kita harus setenang Nabi Musa alaihissalam ketika dikepung ya, dengan oleh Firaun dan pasukannya. Walaupun ada godaannya dari siapa? Dari pemuka Bani Israel yang dibawa Nabi Musa itu. Ya Musa, inna nahnu mudrakun. Kita terkepung ya Musa, bagaimana ini? Ah, tenang. Tenang sekali Nabi Musa. La takhafu la tahzanu innallaha ma'ana. Tenang, jangan sedih, jangan bingung. Allah bersama kita. Karena yang diperjuangkan itu perintah Allah. Apa itu? Seberangi lautan merah itu. Bawa 80.000 Bani Israel untuk menyeberang. Ke arah mana? Ke arah Baitul Maqdis ke sana. Nah, seperti itu. Jangan takut kalau urusannya dengan Allah. Yang kita perjuangkan urusan Allah. Maka hiduplah di atas sunat Allah dan ridha Allah. Enak tuh. Paham ya? Wajitinabu sukhtihi, dan jauhi larangan-larangan Allah. Nanti sempurna akal. Itu dua cara menyempurnakan akal.